herbal tunggal TCM merupakan sebuah ilmu yang mempelajari teori mengenai asal mula tumbuhan herbal, proses pemanenan, karakter, khasiat, serta aplikasi klinis herbal. Itu adalah herbal tunggal TCM. Ini merupakan ilmu yang perlu dipahami oleh para dokter TCM ataupun terapis herbal yang ingin pelajari herbal TCM. Ini jenis sendiri herbal ya. Jenis herbal itu ada jenis tumbuhan itu utama dan paling banyak dipakai. Kemudian jenis hewan. Hewan-hewan juga ada yang dipakai sebagai herbal untuk pengobatan penyakit. Kemudian jenis batu mineral, hasil proses, kemudian ada bahan kimia dan impor. Kalau di Indonesia kan kita impor dari Tiongkok ya, herbal China yang otomatis di Indonesia pun tidak tumbuh. Kemudian untuk pembagian sifat herbal itu berdasarkan kitab Shengnong Beng Chao Jing, itu kitab herbal tertua di Tiongkok. Itu ada herba atas, itu ada 120 jenis. Berkhasiat merawat, dapat dikonsumsi lama, pada umumnya tidak beracun. Kemudian herba tengah itu ada 120 jenis. Berkhasiat itu untuk mengobati penyakit dan tonifikasi. Ada yang beracun, ada yang tidak. Kemudian kalau herba bawah itu ada 125 jenis. Berkhasiat mengusir patogen dan memecahkan stagnasi. Pada umumnya beracun, tidak boleh dikonsumsi lama atau dalam dosis besar. Beberapa kitab herba TCM yang penting ada Shengnong Beng Chao Jing, itu Yaman dinasti Han Timur. Kemudian penulisnya itu tidak dapat ditelusuri, kemungkinan ditulis oleh banyak orang dalam beberapa periode waktu. Di sini itu ada sekitar 365 jenis herba yang ataupun ramuan herba yang dipakai untuk pengobatan penyakit. Kemudian ada Beng Chao Gangmu, ini Yaman dinasti Ming. Penulisnya adalah Li Shishen ya. Li Shishen itu banyak herba, sekitar 1892 jenis. Ramuan 11.096 jenis. Kemudian ada penambahan 374 jenis. Kemudian ada penjelasan gambar juga 1162 macam. 1160 macam. Beng Chao Gangmu. Kemudian ada buku Beng Chao Gangmu Shiji ya. Itu Yaman dinasti Qing. Penulisnya itu ada Chao Ximin. Dan banyak herba itu ada 921 jenis. Yang adanya itu 716 jenis, belum ada di kitab. Dalam kitab Beng Chao Gangmu. Kemudian TCM itu sudah berumur ribuan tahun. Menyembuhkan penyakit dengan tumbuh-tumbuhan merupakan pengobatan tertua yang dikenal sejak Yaman nenek moyang. Pada masa itu belum ada obat, sehingga nenek moyang kita mengandalkan tanaman dan hewan di sekitar untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian masing-masing suku memiliki ilmu hebat sendiri. Tetapi dari semua ilmu hebat Tiongkok yang masih terpelihara dengan baik dan berkembang. Beberapa herba bahkan sudah mengalami penelitian untuk diketahui khasiatnya. Pengetahuan empiris mengenai herba ini dituliskan dari generasi ke generasi untuk pemeliharaan dan pengobatan kesehatan. Dan Beng Chao Gangmu itu karya Li Shizhen ya, 1578, memuat 1892 macam obat dengan 1160 gambar. Beng Chao Gangmu Shizi itu karya Chao Ximin 1765, menambah daftar obat dengan 716 macam. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 5.000 macam obat. Sebagian besar obat berupa tumbuh-tumbuhan, oleh karena itu disebut Beng Chao atau Chao Yao. Sisanya merupakan obat dari
Sifat dan karakter herbal itu ada 4 sifat, 5 rasa, efek mengangkat, menurunkan, mengembangkan dan tenggelam, pengantar meridian dan toksisitas. 4 sifat itu ada panas, hangat, sejuk, dingin. Ya, dingin dan sejuk itu masuk golongan yin, sedangkan herba yang sifatnya panas dan hangat masuk ke golongan yang. Keempat sifat ini berdasarkan pada reaksi dari efek terapi yang berbeda akibat dari pengaruh obat terhadap tubuh. Misalnya, obat yang bersifat dingin atau sejuk itu dapat mengobati sindrom panas atau yang. Kemudian sebaliknya obat yang bersifat panas atau hangat dapat mengobati sindrom dingin atau yin. Dari segi rasa, dalam TCM herba terbagi atas 5 rasa, yaitu pedas, panas, asin, manis, asam. Ya, rasa manis dan pedas masuk golongan yang, sementara asin, pahit, dan asin masuk ke golongan yin. Masing-masing rasa herba ini memiliki khasiat yang berbeda-beda. Ya, pedas itu memiliki efek menyebar, memperlancar aliran qi, dan memacu aliran darah. Kalau manis itu memiliki efek tonifikasi, memelihara, mengharmoniskan sifat obat, meringankan nyeri. Kalau asam itu memiliki efek mengerutkan dan menahan. Kalau pahit itu memiliki efek membersihkan panas, mengeringkan lembab, dan melancarkan buang air besar. Kemudian asin itu memiliki efek melunakkan dan memecahkan massa keras. Sifat sama, rasa beda itu khasiatnya berbeda. Kalau sifat beda, rasa sama, itu khasiatnya tidak sama. Sifat dan rasa sama khasiat memiliki kemiripan, sifat dan rasa berbeda itu khasiatnya berbeda. Kemudian ada pula fungsi menaikkan, menurunkan, mengembangkan, dan menenggelamkan. Nah, ini berkaitan erat dengan sifat dan rasa herba, materi herba, serta pengolahan dan kombinasinya. Ya, herba dengan rasa pedas, manis yang bersifat hangat dan panas umumnya memiliki fungsi menaikkan dan mengembangkan yang. Fungsi menaikkan ini berdampak pada organ tubuh bagian atas, bila fungsi yang mengembang itu akan berdampak pada tubuh bagian luar. Sedangkan herba dengan rasa pahit, asam, asin, dan bersifat dingin, sejuk, umumnya memiliki fungsi menurunkan dan menenggelamkan atau yin. Dan fungsi menurunkan berdampak pada organ tubuh bagian bawah, sedangkan fungsi menenggelamkan berdampak pada organ dalam tubuh. Kemudian kualitas materi herba itu ringan, lemah, mengangkat, mengambang, berat, solid, menurunkan, tenggelam. Kemudian kalau bagian herba yang digunakan itu bagian atas, ranting, kulit itu mengangkat, mengambang. Kalau akar, buah, biji itu menurunkan, tenggelam. Setiap herba berupa bunga, daun, dan bermateri ringan itu pada umumnya memiliki efek mengangkat, mengambang. Sebagai contoh, kalau bunga kristan, daun teratai. Setiap herba berupa biji, kulit, bermateri berat atau solid pada umumnya memiliki efek menurunkan, tenggelam. Sebagai contoh, kulit jeruk, batu mineral, kulit tiram. Kemudian sedikit terkait pengantar meridian, ya. Pengantar meridian itu mengacu pada jenis obat tertentu, memiliki efek terapi selektif terhadap meridian tubuh tertentu, juga terhadap meridian tertentu itu memiliki efek terapi yang spesifik. Sementara terhadap meridian lainnya, efeknya itu kecil atau sama sekali tidak ada efek. Saat mempelajari teori pengantar meridian juga harus dikombinasikan dengan teori 4 sifat, 5 rasa, efek mengangkat, menurunkan, mengambang, dan tenggelam, karena obat itu dengan pengantar meridian sama, namun karena sifat, rasa, efek mengangkat atau menurunkan berbeda, maka fungsinya juga berbeda. Toksisitas herba, ya. Dalam herba TCM itu sejumlah obat itu ada yang ditandai dengan beracun, agak beracun, sangat beracun. Ini menunjukkan bahwa dosis terapi obat ini dengan dosis toksis agak berdekatan. Dosis yang berlebih itu dapat menimbulkan reaksi toksis, atau dalam dosis terapi dapat timbul efek samping yang agak berat. Untuk menjamin keamanan dari obat yang memiliki efek toksis, harus ketat dalam mengontrol dosis serta pemilihan obat sesuai dengan kondisi tubuh penderita. Selain itu, dapat juga dengan melalui proses penggodokan, processing untuk menghilangkan atau mengurangi toksisitas. Kemudian processing obat herbal. Ya, sebagian besar obat TCM merupakan obat alam.
ya pada saat dikumpulkan bercampur bahan-bahan non obat lain itu ada yang mudah busuk dan tidak tahan lama. Ada yang beracun, tak dapat langsung digunakan. Ada pula yang perlu diproses dengan cara tertentu sesuai kebutuhan terapi. Kemudian maka sebelum digunakan harus melalui proses yang terlebih dahulu guna memaksimalkan efek obat dan aman dalam penggunaannya. Cara pengolahan. Cara pengolahan itu berbeda-beda dengan obat paten. Namun hepatitis CN melalui sejumlah pengolahan, mulai dari dipetik, dibersihkan, dan dari kotoran yang menempel itu pengeringan agar dapat disimpan lebih lama sampai mengubah sifat buruk yang memiliki efek toksik, ya, dikurangi oleh toksinnya yang memiliki efek pencar kuat diproses untuk dengan efek tersebut. Namun ada juga herba yang perlu ditambahkan sesuatu seperti madu, arak, ataupun media lainnya dalam pengobatan. Ketika akhirnya herba ini sudah berada di toko, kita masih membutuhkan proses lebih lanjut untuk dapat diminum. Ada yang perlu direbus atau digodok, ditim, direndam, diseduh, ataupun dilumerkan. Ini ada beberapa metode processing. Ya. Processing primer, di sini ada cleaning atau pembersihan, crushing atau grinding itu pengelusan atau penggilingan, kemudian cutting atau slicing itu pemotongan atau penggirisan, kemudian processing dengan air itu washing atau pencucian, moistening pelembapan, kemudian rinsing atau pembilasan, prevening powder with water atau menjadikan kerupuk halus dengan air. Kemudian yang terakhir itu ada beberapa metode processing. Yang selanjutnya itu ada processing dengan api atau parching, gorengan sangria atau stir breaking with liquid atau tumis, ya, calcining atau panggang, roasting dengan pembungkus. Kemudian ada processing dengan air dan api sekaligus, yaitu steaming, kukus, soiling, godok, dan scalding. Yaitu terkait penjelasan lengkap ya terkait Chinese Materia Medica atau herbal tunggal isian. Ya, semoga bermanfaat.